Pertanyaan pertama, siapa nama Bapak? Nama saya Mahesa. Pak Esa, siap. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Bapak menjadi pengusaha? Dari tahun 2013. 2013. Berapa tahun tau? Berarti 7 tahun kurang 7 lebih. tahun. 7 tahun. Kemudian mengapa Bapak memilih menjadi seorang pengusaha? Karena cari kerja sulit. Ya lebih baik berusaha gitu, mau buka usaha sendiri gitu. Ya lebih baik berusaha sendiri karena Nggak ada yang ngatur-ngatur juga gitu kan, kalau usaha sendiri kan bebas. Kita bosnya. Iya betul. Kemudian pertanyaan keempat, berapa modal yang Bapak keluarkan pertama kali untuk memulai usaha? Modal pertama kali untuk memulai usaha berapa ya dulu ya? Hampir sekitar, banyak sih untuk nyewa toko ya. Oh, tempatnya. Nyewa tempat itu mahal. Dan berapa laba yang didapatkan setiap bulannya? Laba yang setiap di cukup lah. Soalnya itu rahasia perusahaan. Ya, udah memenuhi kecukupan berarti Pak ya? Iya, cukup. Untuk menggaji Karyawan gitu. Karyawan cukup. Nah, itu dibilang cukupnya seperti itu. Kemudian nomor 6, apa yang Bapak lakukan agar pelanggan bisa merasa puas dengan produk yang dihasilkan perusahaan Bapak? Pelanggan merasa puas, memiliki loyalitas. Yang pertama pelayanan. Oh, pelayanannya. Pelayanan harus baik. Tapi sebelumnya kita punya produk dulu. Produknya harus enak, harus sesuai dengan ekspektasi. Kan banyak orang yang kalau di fotonya cantik atau di fotonya kelihatan enak, rasanya tapi kurang gitu kan. Kurang. Betul. Nah, kita harus produknya bagus, kalau di foto kelihatannya enak, pas dicobain enak. Terus kedua, packaging. Tampilannya kan. Tampilan. Jadi kita packagingnya seperti apa, jangan kantong kresek doang. Betul. Atau itu tukang gorengan, sama sih dia tukang gorengan. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu gitu. Yang ketiga pelayanannya. Kan sekarang mah pakai sistem online, pakai WA. Ya maksudnya orang sekarang lebih banyak percakapan lewat media sosial, ada Instagram, ada WA, ada apa lagi ya? Ya pasti dua itu sih. Jadi produknya berkualitas kan, packagingnya kita pelayanannya harus baik. Jadi lebih baik punya 100 pembeli yang loyal daripada 1000 yang udah belinya cuma sekali doang gitu kan. Dengan yang terus-terusan. Ya, betul. Yang berkelanjutan gitu kan. Ya, berkelanjutan. Jadi turun temurun nanti dari ibunya, anaknya. Anaknya lagi, anaknya gitu. Pertanyaan ketujuh, apa suka dan duka yang Bapak jalani selama menjadi seorang pengusaha? Suka dan duka. Sukanya kalau banyak yang beli. Ya, banyak untungnya gitu. Ya, banyak sukanya sih. Yang kedua, bisa gaji orang. Betul. Jadi memberdayakan orang lain gitu kan. Bermanfaat juga buat orang lain. Soalnya kan banyak sekarang susah katanya. Betul. Bisa gaji orang, terus bisa bantu orang. Kalau kita bisa nyobain, kalau kita jualan juga ada sedekahnya. Seperti itu. Ada nilai amal kebaikannya gitu kan. Iya, terus selanjutnya memuaskan konsumen. Jadi konsumen kalau senang ke kitanya senang, feedbacknya bagus gitu makanannya enak, segala macam, mau beli lagi, kita itu senang kayak gitu. Udah mah senang, kasih pujian, kasih duit lagi. Enak gitu. Dikasih uang, terus kitanya produknya dipuji-puji gitu. Terus yang kedua bisa bantu orangnya itu, karena orang bekerja di perusahaan kita gitu. Jadi terus kalau dukanya ya duka banyak sih, kayak misalkan produk kita kadang-kadang nyampenya lama. Karena diantar kan kayak kurir kan, diantarnya lama nyampenya gitu. Terus kedua salah, misalnya pesannya 10 dikasih 9 gitu. Kadang-kadang ketuker, jadi konsumennya kan ngambek gitu. Pokoknya terus yang selanjutnya kalau misalkan
barang-barang bahan bakunya habis. Itu juga bisa ngaruh, misalnya nanti bahan bakunya gulanya habis segala macam, kita harus nyari-nyari segala macam. Tapi misalkan kalau kerugian, misalkan ada kerugian nih, biasanya itu disebabkan dari apa, Pak? Kalau kerugiannya disebabkan karena salah ngirim. Kesalahannya Iya, gitu. jadi kan gini, kita misalkan orang itu ngorder 2 dus, dikirim 1 dus. Berarti kan 1 dus lagi harus kita kirim. Betul. Berarti ongkos lagi dong. Nah, itu jadi ongkos lagi, minta maaf lagi sama orangnya gitu. Lagi minta maaf harus kasih bonus biar dianya nggak komentar. Soalnya kalau konsumen itu zaman sekarang mah konsumen itu pedas. Satu aja sekali dia nggak senang, nanti dia komentar di media sosial. Netizen itu pedas. Ya. Zaman sekarang apalagi kan. Sekarang mah padahal dia baru beli satu sekali gitu. Beli berkali-kali mah wajar gitu. Ini beli sekali, baru beli sedikit, udah kayak raja gitu. Ini kurang ini kurang ini. Nah, itu yang enggak apa lah. Itu sebenarnya masukan buat kita. Jadi konsentrasi dalam bekerja gitu. Fokus, terus produknya teh harus konsisten. Kadang-kadang misalkan pagi-pagi enak donatnya kan saya donat ya. Donatnya bagus. Di sore cuacanya mendung. Kalau itu ngaruh juga cuaca. Kalau misalnya lagi mendung kan suhu udara dingin, kurang ngembang. Gitu. Kalau saya masih tradisional. Kalau yang umum-umum, kalau toko roti, toko donat yang gede itu udah pada mesin proofing. Mesin proofing itu yang buat ngembangin donat. Itu cepat, udah dijamin konsisten. Seperti itu. Saya belum punya. Itu aja sih. Jadi tapi nggak nyalahin cuaca juga, cuman harus fokus. Jadi kitanya harus timingnya harus bagus. Ini lagi gini nih, harus bisa memperkirakan. Ini lagi cuacanya dingin, harus gimana gitu. Seperti itu. Kalau yang paling penting itu konsumen, dan sekarang kan banyaknya ojol. Nah, itu banyaknya ojol tuh jadi suka aneh-aneh mintanya. Minta kantong kresek double, minta permintaan dia suka ada ucapan. Ada tulisan-tulisan gitu kan. Terus kita harus nyediain kan kartu ucapan seperti itu. Terus kadang-kadang si kurirnya suka pengen cepet-cepet. Dia soalnya kan kayak gitu harus cepet nganter, balik lagi cepet nganter seperti itu. Ya itu aja sih. Kemudian terakhir, Pak, mungkin ada sepatah atau dua patah kata maupun kata mutiara atau kata motivasi mungkin buat kita selaku mahasiswa agar bersemangat dalam menjadi seorang wirausahawan atau pengusaha gitu. Itu jadi pengusaha pilihan. Kalau misalkan dari sekarang baru lulus kuliah baru jadi pengusaha, bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan memang menginginkan jadi pengusaha saat ini juga, saranin berhenti kuliahnya. Ya, karena tidak bisa 2 kali seperti itu. Tidak bisa dua momen seperti itu. Ya. Kalau ingin kaya jadi pengusaha langsung, kalau ingin pintar dan nanti jadi pengusaha, belajarnya sekolah dulu gitu. Tapi kalau misalkan ingin langsung jadi pengusaha, berhenti sekolah, berhenti kuliah gitu. Ya, emang bingung ya. Itu makanya lebih baik. Soalnya gitu ada pepatah orang-orang sukses yang saya ambil ya, nggak semuanya sih. Yang saya ambil orang seperti itu. Jadi kalau ingin kaya ya bukan belajar, maksudnya bukan kuliah, tapi berdagang. Tapi kalau ingin menjadi dosen, pendidik, ya kuliah. Itu jalur yang tepat gitu. Tapi setelah itu bisa double, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pengusaha yang sudah punya saya juga kuliah dulu. Saya dulu kuliah di Vkom komunikasi. Setelah susah dapat kerja sih udah gitu, cuman yang nggak sesuai harapan aja, lalu setelah menikah memutuskan jadi pengusaha. Bisa seperti itu. Tapi orang-orang yang bilang yang sudah lama suksesnya, kalau ingin jadi pengusaha ya berhenti kuliah. Nanti kalau udah usahanya struggle, udah usahanya berhasil,
baru sekolah. Gitu, itu pilihan aja. Ya, jadi Itu menjadi aja. seorang pengusaha itu pilihannya Pak. Pilihan mau kuliah dulu. Cuma kalau kuliah dulu tuh itu ngejarnya cukup lama, kecuali kalau merintis dari SMA misalnya, lulus SMA atau emang orang tuanya jadi pengusaha, tinggal lanjutin aja. Yang paling sulit itu kalau memang tidak ada background usaha ya, merintis dari awal sekali. Saya orang tua saya semuanya pendidik, dosen, nggak pernah ngajarin jadi usaha gitu. Cuman istri saya background keluarganya ada pengusaha, jadi ikutnya seperti itu. Oke Pak. Tapi jangan jadi galau jadi mau kuliah, enggak, itu mah pilihan aja. Kalau memang memutuskan jadi kuliah sekarang, ya kuliah. Ini mas saya melihatnya dari posisi saya sebagai pengusaha. Gitu. Tapi kan kalian mah dapat beasiswa ya, enak. Ini mah kalau yang biaya sendiri, ngabisin duit. Soalnya gini, kalau udah kuliah, suka bingung nyari kerjanya seperti apa gitu. Udah jadi pengusaha, ya udah kenapa nggak dari dulu gitu. Langsung bikin usaha uang gitu. Kuliahnya itu pakai modal usaha gitu. Gitu logikanya. Tapi kalau sudah terjun jadi mahasiswa, terusin. Kalian jadi pengajar yang mencetak pengusaha, bisa seperti itu. Ada ilmunya banyak. Ya, tadi yang dilupain tuh Pak, ada yang kelupaan tadi. Namanya, nama perusahaan atau nama produknya atau apa. Buat promosi juga ke teman-teman. Nama perusahaannya Today's Donut. Ya. Today's hari ini. Donat disebutnya donat hari ini. Kalau di bahasa Indonesiain donat hari ini. Gitu. Itu bahasa Inggrisnya aja Today's. Bagi teman-teman yang ingin membeli donat silahkan ke Pemahisa, di alamatnya di Jalan Kiarasari Utama 3. Utama 3 nomor 4. Kalau enggak langsung aja ke Instagram. Kalau enggak ya di Instagram sih banyak orang yang pesan seperti itu. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Udah cukup. Ya, sama-sama. Sudah di 12. Ya mungkin itu saja.